Unti kelapa gula merah atau inti kelapa gula merah ini untuk isian berbagai macam kue seperti bakpao, kue dadar gulung, kue bugis, dan lain-lain. Unti kelapa gula merah ini cara membuatnya mudah sekali dengan bahan-bahan sederhana dan bisa disimpan di dalam freezer. Bisa digunakan kapan saja, persediaan sudah ada. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Fudemiko Channel. Mau tahu bagaimana cara membuat inti kelapa gula merah atau unti kelapa merah? Oke teman-teman, untuk membuat unti kelapa gula merah atau inti kelapa gula merah, di sini sudah ada gula aren 300 gram atau gula merah juga boleh ya teman-teman. Dan gula arennya kita iris halus-halus. Gula merah kita iris halus-halus tujuannya untuk mempercepat proses pemasakan unti kelapa gula merahnya. Gula arennya sudah selesai, kita iris-iris halus nih. Teman-teman, supaya unti kelapa gula merahnya wangi, kita gunakan daun pandan 1 lembar. Daun pandannya kita simpul seperti ini, supaya saat memasak, inti kelapa gula merahnya tidak berantakan loh. Bahan berikutnya untuk membuat inti kelapa gula merah, kita gunakan di sini kelapa parut 1 butir. Kita gunakan kelapa parut yang masih muda dan air 200 ml. Oke, setelah semua bahan sudah kita siapkan, sekarang waktunya kita masak inti kelapa gula merahnya. Semua bahan kita masukkan ya. Dan kita masukkan juga airnya 200 ml. Air 200 ml ini ukurannya sama dengan 1 gelas belimbing. Bahan berikutnya kita tambahkan juga garam setengah sendok teh supaya inti gula merahnya nanti rasanya makin gurih. Oke, kompor kita nyalakan saja nih. Untuk di awal-awal memasak air gulanya ini kita gunakan api yang sedang cenderung kecil. Jadi nggak perlu kita menggunakan api yang besar supaya airnya nanti nggak keburu kering ya teman-teman. Nah, karena kita gunakan di sini airnya hanya sedikit saja. Jadi kita gunakan api memasaknya ukuran api sedang cenderung kecil. Selama proses memasak, kita aduk-aduk terus supaya gulanya cepat larut. Oke. Gula aren atau gula merah yang kita iris halus-halus, tujuannya juga supaya gulanya lebih cepat meleleh loh teman-teman. Jadi proses memasaknya juga lebih singkat. Setelah beberapa saat kita masak, gulanya sudah hampir meleleh loh teman-teman. Masih terus kita aduk-aduk ya. Nah ini kita tambahkan juga gula pasir 1 sendok makan saja. Kemudian kita aduk-aduk kembali. Nah teman-teman, air gulanya sudah mendidih ya. Air gulanya sudah mendidih di sini ya teman-teman, dan tidak ada lagi gula yang menggumpal-gumpal. Sudah meleleh semua. Oke, masih kita masak ini. Kita diamkan dulu sebentar hingga airnya berbuih-buih. Dan sesekali kita aduk-aduk juga ya. Air gulanya sudah mendidih. Ini daun pandannya kita sisihkan. Kemudian kelapa parut kita masukkan saja. Dan kita aduk-aduk terus ya teman-teman hingga kelapa menyerap semua air gulanya. Saat kita mencampurkan kelapa parut dengan air gula, di sini kita gunakan api yang paling kecil ya teman-teman, supaya tidak gosong.
Setelah kita campurkan, ini air gulanya sudah diserap semua sama kelapanya. Tapi kelapa intinya masih terus kita masak. Karena kelapa intinya ini masih basah nih, seperti ini. Jadi ini masih terus kita masak hingga kelapa intinya ini benar-benar kering dari air gulanya. Saat memasak inti kelapa gula merah, jangan sesekali ditinggal loh. Biar tidak mengerak dan gosong. Rasa gosong mempengaruhi rasa dari inti kelapa gula merahnya. Jadi diaduk-aduk terus. Masih diaduk-aduk terus nih teman-teman. Tetap menggunakan api yang paling kecil. Jadi kita coba cek, di sini masih terlihat basah ya, masih ada sedikit airnya. Kita aduk-aduk kembali hingga kelapa intinya ini benar-benar kering. Supaya nanti hasilnya bagus loh. Dan bagian pinggiran wajan yang ditempeli sama kelapanya kita bersihkan juga ya teman-teman supaya tidak mengerak. Nah teman-teman, saat mengaduk-aduk kelapa intinya, usahakan mengaduk sampai ke dasar wajan ya teman-teman. Tujuannya supaya tidak ada kelapa yang menempel di dasar wajan. Kalau tidak mengaduknya sampai ke dasar wajan, bisa-bisa loh kelapanya menempel dan mengerak. Dan juga bisa menyebabkan kelapa intinya gosong. Nah di sini kelapa intinya sudah mengering. Sudah tidak ada lagi airnya. Sebentar lagi kompor kita matikan. Inti kelapa sudah jadi, kompor kita matikan. Oke teman-temanku makune, masakanku enak. Inti kelapa gula merah atau unti kelapa merahnya sudah jadi. Siap digunakan untuk isian berbagai macam kue, seperti kue bakpao, isian kue dadar gulung juga enak. Unti gula merah ini juga digunakan untuk isian kue bugis dan kue lain-lainnya. Kelapa inti gula merah atau unti gula merahnya bisa kita simpan di dalam freezer, jadi kapanpun digunakan persediaan sudah ada. Disimpan di wadah yang ditutup rapat ya teman-teman. Dan saat mau digunakan, diamkan beberapa saat di suhu ruang hingga kelapa untinya sudah lembut seperti setelah kita masak ya teman-teman. Jadi tidak keras lagi loh maksudnya. Saat mau digunakan, kelapa untinya tidak perlu dipanaskan lagi, oke?